Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk video kali ini kita akan membahas materi persamaan trigonometri. Nah, kalian pasti sudah tahu ya mengenai persamaan. Nah, di dalam aljabar, kalau kita bicara mengenai persamaan, ini kita bahas dulu persamaan ya. Persamaan. Nah, mengenai persamaan dalam aljabar, contohnya 4x dikurang 8 sama dengan 12. Nah, ini sudah dikatakan sebagai persamaan ya, dimana dalam sebuah kalimat matematika itu ditandai dengan tanda sama dengan, itu dikatakan sebagai persamaan gitu ya. Maka himpunan penyelesaiannya gimana kalau seperti ini? 4x dikurang 8 sama dengan 12. Maka 4x sama dengan 12. Nih, negatif 8 pindah ke ruas kanan, tandanya berubah, negatif jadi positif, berarti menjadi tambah 8. Sehingga 4x sama dengan 12 tambah 8 sama dengan 20. Maka nilai x sama dengan 20 dibagi 4 sama dengan 5. Maka himpunan penyelesaiannya adalah x sama dengan 5. Nah, ini untuk persamaan. Tapi bukan ini pembahasan kita sesungguhnya. Pembahasan kita sesungguhnya adalah tentang persamaan trigonometri. Nah, ini pembahasan kita yang akan kita bahas di sini. Nah, mengenai pembahasan persamaan trigonometri, ini ada 3 bentuk. Nah, yang pertama yaitu bentuk fx sama dengan fa gitu ya. Yang kedua, bentuk fx sama dengan a. Yang ketiga, persamaan trigonometri yang berbentuk fx sama dengan 0. Tetapi di video kali ini kita akan membahas persamaan trigonometri yang bentuk pertama ini, yaitu bentuk fx sama dengan fa gitu ya. Perhatikan di sini. Nah, untuk yang pertama, untuk persamaan trigonometri untuk yang bentuk fx sama dengan fa. Oke. Nah, untuk persamaan trigonometri yang berbentuk fx sama dengan fa, ini ada ketentuannya. Ketentuan yang harus kita ikutin gitu ya. Ketentuan. Apa aja itu? Yang pertama, jika sin x atau di sini bentuk fx-nya adalah sin x gitu ya. Sin x sama dengan sin a. Oke, di sini derajat. Sin x derajat sama dengan sin a derajat. Dimana fx-nya sama dengan sin x dan fa-nya sama dengan sin a. Maka di sini berlaku untuk mencari himpunan penyelesaiannya, berlaku yaitu x sama dengan a derajat ditambah k dikali 360 derajat. Oke, ini untuk mencari himpunan penyelesaiannya. Atau bisa juga dicari menggunakan x sama dengan 180 derajat dikurang a derajat ditambah k dikali 360 derajat. Nah, bisa digunakan dua cara ini gitu ya. Bisa yang pertama atau yang kedua. Oke. Nah, yang kedua, ketentuan keduanya yaitu jika di sini fx-nya sama dengan cos x. Nah, di sini fx-nya sama dengan cos x dan fa-nya sama dengan cos a. Oke, derajat. Cos x derajat sama dengan cos a derajat. Maka mencari himpunan penyelesaiannya yaitu x sama dengan a derajat ditambah k dikali 360 derajat. Gini ya. Atau bisa juga x sama dengan negatif a derajat ditambah k dikali 360 derajat. Oke, ini untuk cos kalau seandainya fx-nya tadi sama dengan cos x. Nah, yang ketiga nih. Yang ketiga, kalau fx-nya sama dengan tan x. Oke, tan x sama dengan fa-nya di sini sama dengan tan a. Oke, seperti ini ya. Tan x derajat sama dengan tan a derajat. Maka mencari himpunan penyelesaiannya yaitu x sama dengan a derajat ditambah k dikali 180 derajat. Oke, seperti itu.
Oh ya, untuk ketentuan-ketentuannya tadi, di sini ada nilai K tadi ya, masing-masingnya, masing-masing mencari himpunan penyelesaiannya. Di situ ada huruf K di situ. Nah, K di situ menunjukkan konstanta yang akan kita ganti, yaitu bisa kita gantikan dengan angka 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Sesuai dengan permintaan di soal yang akan kita kerjakan nanti. Nah, sebagai contoh nih, perhatikan, selesaikan persamaan-persamaan berikut. Misalnya, contoh yang pertama, contoh A. Di sini persamaannya yaitu sin X sama dengan sin 45 derajat. Nah, di sini ada ketentuannya untuk X lebih besar dari 0 derajat dan lebih kecil dari 360 derajat. Berarti himpunan penyelesaiannya harus berada di interval 0 sampai 360 derajat ya. Nah, kalau seperti ini bentuknya, berarti penyelesaiannya nih, kita selesaikan coba. Penyelesaian. Oke. Penyelesaiannya. Nah, di sini bentuk fx-nya adalah sin x. Berarti ketentuan yang pertama kita gunakan, gitu ya. X sama dengan A derajat ditambah K dikali 360 atau 180 dikurang A derajat ditambah K dikali 360 derajat. Ingat, nilai K tadi bisa kita coba antara 0, 1, 2, 3 dan seterusnya, gitu ya. Nah, yang pertama nih, untuk kita cobakan untuk K sama dengan 0 di rumus pertama, gitu ya. Untuk K sama dengan 0 di rumus pertama. Maka gimana bentuknya? Yaitu X sama dengan A. A-nya tadi berapa? Ingat di sini A berarti FA, sin A. Nah, sin A berarti A-nya sama dengan 45. Berarti 45 derajat ditambah K. Ingat K-nya tadi kita cobakan sama dengan 0. Berarti 0 dikali 360 gitu ya, 360 derajat. Maka di sini X-nya sama dengan berapa? 45. Kenapa? Karena 0 dikali 360 sama dengan 0. 45 ditambah 0 sama dengan 45 derajat. Ternyata untuk K sama dengan 0, ini sama dengan 45 derajat. Selanjutnya kita cobakan di rumus kedua. Untuk K sama dengan 0 di rumus kedua, maka X sama dengan 180 gitu ya, 180 derajat dikurang A derajat di sini. A-nya nanti berapa? 45. Oke, 45 derajat. Kemudian ditambah K-nya tadi 0 dikali 360 derajat. Oke. Sama dengan 180 dikurang 45 sama dengan 135 derajat gitu ya. Ditambah 0 kali 360 sama dengan 0. 135 ditambah 0 sama dengan 135 derajat. Ternyata 45 dan 135 ini kan berada di antara interval 0 sampai 360 nih, ya kan? Berarti 45 dan 135 ini memenuhi nilai dari atau himpunan penyelesaian dari si X itu sendiri. Kemudian kalau kita cobakan untuk K sama dengan 1, apakah dia masih termasuk ke dalam interval 0 sampai 360? Coba kita coba. Untuk K sama dengan 1. Oke, di rumus pertama X sama dengan apa dia? A. Tadi A-nya sama dengan 45 derajat gitu ya, ditambah K 1 dikali 360. Ternyata di sini sama dengan berapa? 45 ditambah 1 kali 360 sama dengan 360. 45 ditambah 360 sama dengan 405 ya, 405 derajat. Ternyata 405 derajat sudah melebihi dari interval yang dibutuhkan di pertanyaan di soal, ya kan? Interval yang dibutuhkan sama dengan 360 sampai 360 derajat. Berarti yang 405 ini tidak memenuhi gitu ya. Tidak memenuhi permintaan di dalam soal tadi. Oke. Kemudian untuk yang di rumus kedua nih. Untuk K sama dengan 1 di rumus kedua, maka X sama dengan 180 dikurang A gitu kan, 45 derajat ditambah K-nya tadi kita mintakan 1 dikali 360 derajat. Oke, sama dengan 180 dikurang 45 derajat sama dengan 135 derajat gitu ya. Ditambah 1 dikali 360 sama dengan 360 derajat. Maka di sini sama dengan 335 ditambah 360 sama dengan 495 derajat. Nah, ini ternyata juga
melebihi dari 360, berarti ini tidak memenuhi gitu ya. Tidak memenuhi. Maka atau sehingga himpunan penyelesaiannya, atau di sini saya buat himpunan penyelesaiannya sini ya. Maka himpunan penyelesaian yaitu sama dengan berapa aja tadi yang memenuhi, yaitu 45 derajat dan 135 derajat gitu ya. 45 dan 135 derajat. Oke, selanjutnya kita bahas contoh kedua nih. Contoh kedua ketika di sini soalnya yaitu cos X sama dengan cos 60 derajat. Nah, di sini untuk interval X lebih besar dari 0 derajat dan lebih kecil dari 360 derajat. Sama kayak tadi ya contoh pertama. Artinya himpunan penyelesaiannya harus berada di antara 0 sampai 360 derajat. Berapa sih himpunan penyelesaian dari X? Oke, coba kita selesaikan di sini. Penyelesaian gitu ya. Penyelesaian. Ingat untuk cos tadi gimana rumusnya? Nilai K-nya dulu tadi. Untuk K sama dengan 0 dulu kita coba kan. Di rumus pertama tadi kalau dia cos yaitu X sama dengan, ini rumusnya saya tuliskan lagi ya, A derajat ditambah K dikali 360 derajat. Gini kan? Maka K-nya sama dengan 0, berarti kita cobakan sama dengan A-nya tadi berapa? A-nya sama dengan 60 gitu ya. 60 derajat ditambah 0 dikali 360 derajat sehingga sama dengan 60 derajat. Oke. Kemudian untuk K sama dengan 0 dengan rumus kedua. Oke, rumus keduanya tadi apa? Rumus kedua yaitu negatif A derajat ditambah K dikali 360 derajat. Oke, sama dengan negatif A, berarti A nya tadi negatif 60 derajat gini ya, ditambah 0 dikali 360 derajat sehingga sama dengan negatif 60 derajat. Nah, apakah di sini negatif 60 derajat memenuhi? Tidak ya. Kenapa? Karena X-nya di sini berada di interval 0 derajat sampai 360 derajat. Artinya dia harus positif. Nah, berarti yang negatif 60 derajat ini tidak memenuhi gitu ya. Nah, selanjutnya kita coba kan untuk K sama dengan 1. Oke. Untuk K sama dengan 1. Nah, di rumus pertama berarti sama dengan gimana? A derajat ditambah A derajat tambah K dikali 360 derajat. Oke, ini rumusnya. A-nya tadi 60 derajat ditambah K 1 dikali 360 derajat sama dengan 60 ditambah 360 sehingga sama dengan berapa? 60 ditambah 360 sama dengan 420 derajat. Nah, apakah 420 derajat memenuhi? Tidak. Kenapa? Karena dia lebih besar dari 360 gitu ya. Sehingga di sini tidak memenuhi. Oke. Bagaimana kalau K sama dengan 1 tetapi dia di rumus kedua? Oke, kita coba. Untuk K sama dengan 1. Nah, di rumus kedua tadi gimana? Ini negatif A ditambah K dikali 360 gitu ya. Negatif A derajat ditambah K dikali 360 derajat sama dengan negatif A-nya itu berapa? A-nya sama dengan 60 derajat gitu ya, ditambah K sama dengan 1 dikali 360 derajat sama dengan negatif 60 ditambah 360 berapa? Sama dengan 300 ya. Oke, 300 derajat. Apakah 300 derajat memenuhi? Iya, jelas karena dia berada di interval 0 sampai 360. Oke, seperti itu. Oke, jadi sudah kita dapatkan ya himpunan penyelesaiannya. Apa tadi? Maka himpunan penyelesaiannya yaitu berapa aja tadi? Yang pertama tadi 60 derajat, ya kan? Yang kedua adalah 300 derajat. Oke, berarti 60 derajat dan 300 derajat seperti itu. Oke, untuk video kali ini mungkin cuma sampai sini. Nah, untuk melatih pemahaman kalian,
Silahkan kerjakan latihan berikut. Ada 2 soal ya, selesaikan bersama-sama berikut. Yang pertama tadi sin X sama dengan sin 30 derajat. Nah, untuk interval X-nya sama dengan 0 sampai 360 derajat. Kemudian yang kedua, cos X sama dengan 300, cos 45. Untuk X berada di antara interval 0 sampai 360 derajat. Oke, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Selamat belajar dan semangat dalam mempelajari pembelajaran-pembelajaran yang diberikan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.